PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan double digit sepanjang tahun 2026. Segenap strategi disiapkan perseroan untuk mampu mempertahankan laju pertumbuhan. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10 hingga 15% di sepanjang tahun 2026. Ya, untuk mencapai target tersebut, perseroan menerapkan sejumlah strategi, diantaranya fokus dalam melakukan pengendalian biaya yang disiplin dan efisien pada operational cost. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan double digit sepanjang tahun 2026. Segenap strategi disiapkan perseroan untuk mampu mempertahankan laju pertumbuhan. Corporate Secretary Cisarua Mountain Dairy Dinar Primasari menyatakan bahwa perseroan pada tahun ini fokus untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pada tahun 2026, perseroan menargetkan penjualan tumbuh double digit di kisaran 10 hingga 15%. Sedikitnya terdapat 7 strategi yang ditetapkan perseroan pada tahun ini. Strategi ini cenderung tidak banyak berubah dibandingkan strategi pada tahun lalu. Pertama, perseroan berupaya mengembangkan dan meluncurkan produk inovatif pada segmen premium dairy dan premium consumer foods. Selain itu, perseroan berupaya berinvestasi pada kegiatan pemasaran dan brand investment pada pemasaran digital dengan harapan meningkatkan brand equity di pasar. Selanjutnya, perseroan juga berupaya melakukan pengendalian biaya yang disiplin dan efisien pada operational cost. Sementara itu, melansir laporan keuangan, perseroan membukukan laba bersih sepanjang tahun 2025 senilai 2,03 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 33,8% year on year. Sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, penjualan bersih juga mengalami kenaikan sebesar 18,82% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 10,72 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak merosot lebih dari 11% pada perdagangan di hari Selasa, mencatat penurunan harian terbesar sejak 2022, sehari setelah Presiden Donald Trump memprediksi perang melawan Iran dapat segera berakhir, sehingga meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan besar pada pasokan global. Ya, minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 11% menjadi $87,8 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate anjlok 11,9% ke level $83,45 per barrel. Harga sempat jatuh lebih dalam pada perdagangan tengah hari setelah Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan bahwa militer Amerika membantu memfasilitasi pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Adapun sehari sebelumnya, harga kedua acuan minyak dunia sempat meroket hingga di atas $119 Amerika per barrel. Lonjakan tersebut dipicu pemangkasan output oleh Saudi Aramco dan produsen lainnya yang meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan besar pada pasokan global. Pemirsa, dolar Amerika Serikat melemah pada perdagangan Selasa karena investor mulai khawatir konflik di Timur Tengah bisa berlangsung lebih lama. Dalam beberapa hari terakhir, dolar melonjak setelah serangan Amerika dan Israel ke Iran membuat harga minyak naik tajam. Namun pasar tampaknya bereaksi berlebihan terhadap pernyataan Donald Trump yang mengatakan konflik bisa berakhir lebih cepat. Trump kemudian menegaskan perang juga bisa berlanjut lebih lama, terutama setelah Iran terkena serangan terberat sejak awal konflik. Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap 6 mata uang utama turun 0,1% menjadi 98,74, adapun euro hampir datar di level 1,16 dolar setelah menyentuh level terendah lebih dari 3 bulan di 1,15 dolar, sedangkan dolar menguat tipis 0,1% terhadap yen menjadi 157,785. Di saat yang sama, harga minyak Amerika Serikat turun di sekitar $87 per barrel, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Amerika turun, menandakan investor sedikit menarik diri dari aset aman. Harga emas melambung hampir 2% pada perdagangan di hari Selasa karena melemahnya dolar Amerika Serikat dan meredanya kekhawatiran inflasi setelah harga minyak mengalami koreksi. Ya, harga emas spot melonjak 1,9% menjadi $5.231 per ons, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup melesat 2,7% ke level $5.242. Indeks dolar yang terpantau melemah turut meningkatkan permintaan global terhadap logam mulia.
Selain itu, pergerakan harga emas juga berkaitan erat dengan dinamika harga minyak dunia, di mana pada perdagangan Selasa harga minyak anjlok setelah pada sesi sebelumnya sempat melejit ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Adapun penurunan terjadi setelah Presiden Donald Trump memprediksi perang di Timur Tengah dapat segera berakhir, sehingga meredakan kekhawatiran pasar mengenai gangguan pasokan minyak dalam jangka panjang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk memastikan kebijakan pemberian diskon tarif tol sebesar 30% selama periode Lebaran 2026 tidak akan menggerus pendapatan perseroan. Ya, Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono menegaskan bahwa performa koperasi tetap stabil meski perusahaan menjalankan program stimulus dari pemerintah. Ia memastikan seluruh aspek komersial telah dihitung secara matang agar tidak mengganggu target laba tahunan perseroan. Adapun diskon tarif tol akan diberlakukan selama 4 hari, yakni 15 sampai 16 Maret untuk arus mudik dan 26 sampai 27 Maret untuk arus balik. Jasa Marga menyebut penentuan jadwal ini sengaja diambil lebih awal untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan sebelum puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada 18 Maret 2026. Lewat program tersebut, Jasa Marga optimis minat masyarakat terhadap diskon tetap tinggi, di mana pengalaman tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa potongan tarif efektif memecah kepadatan di gerbang tol utama. Usai melakukan transformasi kinerja, PT Krakatau Steel Persero Tbk menargetkan pendapatan konsolidasi mencapai 1,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 26,98 triliun rupiah di tahun ini. Ya, Perseroan menegaskan fokus tahun 2026 adalah penyelesaian proyek yang berdampak langsung pada profitabilitas dan efisiensi dalam mencapai target strategis. PT Krakatau Steel Persero Tbk menargetkan pendapatan konsolidasi mencapai 1,6 miliar US dollar atau sekitar 26,98 triliun rupiah di tahun 2026 usai melakukan transformasi kinerja atau fase reborn. Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Johan mengatakan inisiatif tahun ini menjadi titik penting bagi perusahaan untuk beralih dari fase bertahan menuju penguatan posisi di industri baja. Tak hanya menargetkan industri baja, perseroan juga mengembangkan berbagai lini bisnis pendukung seperti kawasan industri, kepelabuhan, logistik, penyediaan air industri hingga pembangkit listrik. Manajemen menjelaskan target ini bukan sekedar angka finansial, melainkan transformasi melintas menuju reborn state yang mengedepankan kolaborasi lintas entitas antara holding dan anak perusahaan. Fokusnya adalah penyelesaian proyek yang berdampak langsung pada profitabilitas dan efisiensi dalam mencapai target strategis. Sementara itu, Direktur Komersial Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo menargetkan kinerja keuangan tetap positif tahun ini seiring dengan mandat hilirisasi dari Danantara. Danantara meminta perseroan terlibat dalam proyek pengolahan pasir besi dan biji besi menjadi baja serta pengembangan stainless steel berbasis nikel. Berbagai sumber IDX Channel.